Ya, menambahkan juga pernyataan masih dari Divhumas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Ini ada juga pernyataan yang kurang lebih seperti ini. Penyidik ini tentunya akan menindaklanjuti apabila memang bukti-buktinya sudah sangat kuat. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan awak media ketika memang ada informasi menjurus kepada, apalagi sudah mention bintang ya. Iya, oknum polisi. Betul, di internal Polri. Saya ingin ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, komentar Anda Pak Bambang soal temuan PPATK dan kabarnya juga sudah dikoordinasikan dengan penegak hukum. Ya, temuan yang disampaikan PPATK itu kan data setengah matang kan, gitu. Yang terpenting adalah biar tidak menjadi kehebohan yang semakin meluas. Ya memang ini yang berhak melakukan penyidikan itu adalah Bareskrim gitu. Makanya ini harus segera diklarifikasi oleh Bareskrim dan bisa diklarifikasi Bareskrim pada PPATK data terkait 150 triliun itu kemana saja gitu. Kalau dibiarkan tetap seperti saat ini, ya ini nanti akan berkembang ke arah mana-mana. Satu orang salah satu bintang 3 mungkin sekarang sudah beredar seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan mengarah kemana-mana itu. Itu yang harus segera diantisipasi agar tidak memunculkan kehebohan-kehebohan. Karena tugas PPATK dalam undang-undang itu kan memang tidak boleh menyampaikan kepada publik sebenarnya gitu. Yang berhak untuk menyampaikan adalah para penyidik, gitu. Bareskrim atau KPK kalau itu diperlukan oleh KPK gitu. Makanya ini harus ditindaklanjuti oleh Mabes Polri sendiri bagaimana mengklarifikasi semua yang ada temuan-temuan yang ada yang disampaikan oleh KPK di PPATK itu. Apakah itu juga menyangkut nama-nama yang sekarang beredar di dalam Polri atau juga termasuk nama-nama di luar di eksternal Polri seperti itu. Itu yang harus diklarifikasi oleh kepolisian seperti itu. Oke, Pak Bambang tadi menarik juga kalau misalnya Anda sampaikan nih aliran dananya sudah mengalir kemana-mana. Bahkan kalau kita sempat dengar juga pernyataan dari PPATK bahwa paling tidak kan ini ada indikasi pencucian uang. Angkanya fantastis, 155 triliun rupiah yang kemudian diputar sedemikian rupa melalui sejumlah bisnis ilegal. Mungkinkah kemudian penegak hukum begitu ya bisa melacak uang ini kemana saja dan juga mengusut siapa orang-orangnya? Ya, informasi itu kan informasi yang belum matang kan, memang harus diselidiki gitu loh. Dan yang berhak melakukan penyidikan itu adalah Bareskrim gitu. Jadi makanya kalau PPATK sekarang ini sudah melontarkan seperti itu, tidak ada klarifikasi dan pendalaman oleh Bareskrim, ini akan jadi munculkan bola liar gitu. Orang bisa berasumsi kemana-mana gitu. Makanya kewenangan PPATK ini kan kewenangan PPATK untuk terkait dengan transaksi keuangan ini kan tidak maksimal gitu. Dia hanya sekedar memonitor transaksi tapi tidak bisa menyampaikan kepada publik gitu. Makanya ini tergantung niat baik dan kemauan dari penyidik sendiri, apakah ini benar-benar dituntaskan atau tidak. Kalau tidak ya kembali lagi bola ini sudah di tangan kepolisian. Kalau tidak ya nanti akan muncul asumsi-asumsi bahwa memang seperti itulah negara kita ini tidak akan pernah tuntas untuk menyelidiki atau mengurai terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan itu. Pak Bambang melihat temuan PPATK ini apakah kategori suap? Nah, kan gitu ya. Karena kan ini kan ada praktek kotor begitu ya. Judi ini kan kita ketahui kan ya kan melanggar pidana lah. Nah, apakah ini kategori suap atau saya membayangkan kayak misalnya Pak Bambang, Pak Yusuf, kita semua gitu, kita punya keluarga yang kita terus-menerus setiap bulan kita kirimin uang lah gitu Pak. Ya kan, artinya kan itu kan untuk biaya hidup atau apa gitu. Nah kalau misalnya PPATK melansir cukup sering ada aliran ini, berarti bukan lagi suap jangan-jangan Pak Bambang. Tapi memang udah bagian dari operasional pelanggaran pidana tersebut begitu. Menurut Anda bagaimana Pak Bambang? Ya, problemnya kan transaksi keuangan itu yang mencurigakan itu kan ada kriteria seberapa besar transaksi yang beredar dalam sebuah rekening misalnya seperti itu.
Kalau di dalam rekening saya rutin 10 juta misalnya atau 20 juta memang untuk kebutuhan sehari-hari, ya itu tentunya tidak akan mencurigakan. Berbeda lagi kalau tiba-tiba dalam rekening saya yang biasa 10 juta, 20 juta, terus tiba-tiba muncul 1 miliar atau 2 miliar, itu kan menjadi aneh. Makanya PPATK ini kan sebenarnya alat kontrol yang statis ya, yang sebenarnya harus tutup mata dengan apa yang terjadi dalam transaksi itu. Yang terpenting adalah seberapa besar alarm itu berbunyi gitu loh. Seberapa besar transaksi itu yang membuat alarm PPATK ini berbunyi. Harusnya seperti itu saja, dan ini ketika alarm itu berbunyi itu yang nanti disampaikan ke Bareskrim atau KPK untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kalau transaksi-transaksi biasa yang rutin karena bisnis kecil-kecilan tentunya tidak akan membuat alarm PPATK berbunyi. Dengan transaksi yang sekian 150 triliun itu tentunya hanya ke beberapa rekening saja, ini tentunya akan mencurigakan, dan itu yang memang harus didalami seperti itu. Ya, karena saat ini bolanya kan sudah berada di kepolisian, Bareskrim dalam hal ini. Artinya publik juga menantikan klarifikasi, penjelasan juga, hasil analisa dan juga penyelidikan dari pihak kepolisian, Pak Yusuf. Ya. Betul. Ini memang sudah bola di tangan Bareskrim ya. Tinggal seringkali kan menjadi kasus-kasus seperti ini berhenti itu karena Bareskrim sendiri tidak bergerak gitu loh. Makanya bagaimana Bareskrim ini melakukan klarifikasi terkait dengan rekening itu. Data-data PPATK bisa diakses kok. Sekarang sudah diberikan kepada Bareskrim. Tinggal Bareskrim menelusuri dan menjelaskan kepada publik apakah itu benar transaksi karena sesuatu yang ilegal atau transaksi yang biasa gitu loh. Kasus harusnya ini bisa dengan cepat dijelaskan oleh pihak kepolisian ya. Terkait dengan transaksi judi ini kan bukan hanya salah satu saja yang perlu disorot. Mungkin kejahatan kerah putih juga perlu didalami. Apakah ini terkait dengan perjudian atau kejahatan kerah putih, itu yang juga harus diklarifikasi. Karena kalau melihat kemarin Bagan yang muncul kan bukan hanya konsorsium 303 saja, tapi ada konsorsium illegal mining seperti itu. Itu yang juga harus didalami oleh Bareskrim. Jadi bola ini tidak dibiarkan liar, dan asumsi-asumsi masyarakat yang selama ini terjadi itu tidak sudah mendapatkan jawaban yang mendapatkan jawaban yang pasti dari Bareskrim seperti itu. Baik, Pak Yusuf, Anda terakhir. Kami pastikan, kami yakin ketika ada rekomendasi dari PPATK yang itu disampaikan kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri melalui Bareskrim, itu tentu akan diproses dan akan didalami. Bahkan penegak hukum, katakanlah Bareskrim juga dapat meminta ulang kembali kepada PPATK, dan PPATK ketika dia meminta tentu akan menyampaikan lagi informasinya untuk mendetailkan persoalan itu. Tapi sekali lagi, terkait dengan transaksi yang dianalisis oleh PPATK itu kan transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan itu kan keluar dari atau menyimpang dari profil yang bersangkutan. Dan itu hasil transaksi yang dianalisis itu kan berdasarkan juga laporan dari pihak-pihak yang sudah diatur oleh undang-undang. Ketika ditemukan ada yang mencurigakan, bagaimanapun PPATK memiliki kewenangan untuk meneruskan kepada instansi pemerintah. Nah, yang dalam hal ini tentu juga ada penegak hukum, salah satunya Polri. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas, kami kira itu sudah tepat dan proporsional. Itu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf waktunya. Terima kasih juga Pak Bambang waktunya. Ini nanti kita tunggu akan kemana bola ini dan juga penjelasan dari pihak kepolisian. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.